Jadi kalau ada orang yang bisa berbicara sama bahasa binatang, itu kenikmatan dari Allah. Sama seperti ibu-ibu itu tahu kapan burung mau tidur, paham? Kapan burung mau bangun. Bahkan ibu-ibu bisa membangunkan burung yang sedang tidur. Jangan kemana-mana pikirannya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Masya Allah, sudah nggak bisa dihitung, Pak. Sudah nggak bisa dihitung. Makanya kalau kita tidak bisa bersyukur atau lalai daripada kenikmatan Allah, ini doanya nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Turun dari Ciasihan, Pamijahan, mampir di sini. Nanti malam baru pulang ke Pamulang. Ya, hidupnya keluyuran. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam hari ini akan bicara masalah syukur yang ada di dalam kitab munajat ini. Ada berapa kalimat syukur dalam kitab munajat ini? Apa maksud dan tujuan pada saat kita menyebutkan kalimat syukur dalam kitab munajat ini? Sebelum kita membahas masalah ada berapa doa yang menjadikan kita agar selalu bersyukur pada Allah dalam kitab munajat ini, kita akan sampaikan dulu apa itu syukur. Syukur sering kita ungkapkan. Tadi saja Mas Syarif sudah menyebutkan puji syukur kepada Allah. Nah, syukur ini dari kata syakaro yashkuru syukron. Hati-hati bacanya. Kalau menggunakan shin, syakaro, dia berterima kasih. Terkadang ada orang yang baca menggunakan sin sekarang. Syukron artinya mabok. Kalau syukron kasiron itu mabok yang berpecah-pecah. Syukron berterima kasih, kalau syukron mabok. Kathiron menggunakan ta yang ujung lidah. Syukron kathiron, terima kasih banyak. Kalau syukron kasiron bukan menggunakan huruf ta, menggunakan sin, itu mabok yang berpecah-pecah. Daripada susah pakai bahasa Arab, Sunda wae atau ngomongna. Iya kan? Daripada susah takut salah artinya, terima kasih. Itu tidak mengurangi keislaman kita kepada Allah. Begitu kita menggunakan kalimat terima kasih, hatur nuhun kalau kata kita, nuhun singkatnya. Kalau mau menggunakan bahasa Arab, syukran, pakai shin. Syukran kathiran. Bukan syukran kasiron, kan banyak tuh ya. Syukran kasiron ya. Baginda Rasul itu ibadahnya sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri ibadah kepada Allah. Saat beliau datang ke rumah salah seorang istrinya, "Ya Rasul, kenapa sih engkau ibadah seperti ini sampai kakimu bengkak?" Baginda Rasul
sedang mendapatkan giliran untuk mendatang ke rumah istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Saat tidur Rasul sedang sholat, bangun lagi Rasul sedang sholat, sampai-sampai kakinya bengkak karena lama berdiri. Biasanya orang kalau lama berdiri itu darahnya turun. Kan engkau ahli ibadah, engkau maksum dan tidak mungkin berbuat dosa. Engkau sudah pasti dimasukkan ke dalam surga dan tidak mungkin dimasukkan dalam api neraka. Kok ibadah sampai seperti ini? Kata Rasul apa jemaah sekalian? Afala akuna abadan syakuro. Apakah aku salah wahai istriku kalau aku ingin jadi hamba yang bersyukur? Ternyata ibadah yang Rasul lakukan, menyembah Allah, sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taat atas syariat Allah dalam rangka bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dilakukannya bukan lagi dalam rangka supaya mendapatkan ganjaran surga, bukan. Bukan lagi dalam rangka supaya tidak masuk dalam api neraka, bukan. Tapi dalam rangka bersyukur atas nikmat dari Allah, karena kenikmatan dari Allah untuk kita, Masya Allah. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, Pak, kita tidak sanggup menghitungnya. Jangan kata 10 tahun yang lalu, jangan kata 20 tahun yang lalu, jangan kata 40 tahun yang lalu. 1 jam kita duduk di sini, kita sudah nggak sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali isapan rokok kita isap nikmat, Masya Allah. Hitung dah asapnya. Tembakonya buka, hitung dah kalau bisa. Itu baru 1 nikmat Allah tuh, belum kopinya. Berapa butir kopi yang masuk di situ sudah kita minum. Jadi bubuk dia, hitung bubuknya kalau bisa. Masya Allah. Maka kita duduk di tempat ini dalam rangka juga bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang duduk 2 jam, 3 jam kita suka protes. Padahal kita duduk 2 jam, kita duduk 3 jam, bandingin dah sama nikmat yang Allah berikan 3 jam tersebut. Bisa nggak kebayang? Timbang ngomong alhamdulillah wa syukrulillah, Masya Allah. Ada di halaman 21 dari atas barisan yang ketiga. La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. La in ataitana, sesungguhnya jika engkau ya Allah memberikan kepada kami sholihan, akan anak yang soleh, lanakunanna, tentulah kami termasuk minasyakirina, orang-orang yang pandai bersyukur. Ini merupakan doa bagi orang apabila ingin mendapatkan anak yang soleh. Semua kita Pak ingin mendapatkan anak yang soleh. Kalau mendapatkan anak yang soleh, maka kita bersyukur kepada Allah. Maka ini doanya, la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dan ini adanya di surat Al-A'raf. Kalimat awalnya di dalam ayat ini adalah mangga. Ini Ustaz kondang kita ini, Ketua MUI Desa Cimbong Bulang. Hah? Oh, Ketua NU nyarian udut. Neangan udut gitu ya, NU. Orang NU mah bisa. Satu-satunya ormas yang boleh ngerokok di pom bensin cuman NU, Pak. NO smoking area. Ada nggak Muhammadiyah smoking area?
Katanya NU Nahdlatul Ulama. Ejaan yang dulu kok jadi kesana-sana kita ngomongnya. Ini doanya orang yang sedang hamil. Makanya di tradisi kita di Indonesia ada doa pada 4 bulan dan doa di 7 bulan. Maaf, sebagian ada saudara kita yang bilangnya tidak ada dalilnya. Maka malam hari ini ala kadarnya dalilnya kita kasih. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu aja kok ya. Repot, yang penting ngopi kita mah ya. Kata Allah begini, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Pada saat orang tersebut mengalami kandungan ringan, falamma athqalat, dan pada saat mereka mengalami kandungan berat. Jadi ada dua, ada kandungan ringan, ada kandungan berat. Nah barangkali orang kita mengartikan kandungan yang ringan itu adalah saat 4 bulan. Kandungan yang berat itu saat mau melahirkan, berarti mulai dari 7 bulan. Ini mah arti daripada kaum muslimin di Indonesia. Maka apa kata Allah? Da'awallaha rabbuhuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Mereka berdua, siapa? Suami dan istri berdoa kepada Allah, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Pada saat sang istri mendapatkan kandungan yang sedang ringan, yakni 4 bulan, orang kita mengartikan demikian. Dan saat kandungan 4 bulan itu Allah meniupkan ruh dan menentukan bagaimana nasibnya, bagaimana rezekinya, bagaimana takdirnya. Orang-orang berkumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdoa siapa? Suami dan istri, keluarganya ikut mendukung. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul, yang doa tuan rumah, yang kita mah hore, amin, gitu loh. Jadi amin itu hore, hore itu maksudnya. Bahasa kitanya amin, ya kan? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Orang berkumpul lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada baca Qur'annya, di situ ada baca surat-surat tertentunya. Itu bagian daripada ngalah berkah kepada Al-Qur'an supaya doa-doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasulan menggunakan bacaan dan kebaikan dari Al-Quran. Kan boleh tawasulan dengan amal baik atau boleh. Dan kumpul lagi kita selawatan kepada baginda Rasul, tawasul atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang boleh kita lakukan jemaah sekalian. Apabila kita punya istri dan hamil istrinya, itu sih kalau istrinya masih ada hamilnya. Ini kan rata-rata istrinya sudah nggak hamil kali ya, di atas rata-rata. Ya bolehlah kalau mau untuk yang sekian kalinya gitu ya, dengan cari sawah yang agak suburan gitu. Buat nyangkul gitu kan. Nah, ujung tadi apa? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Syakir itu isim fa'il. Orangnya bersyukur. Minasyakirin menggunakan isim fa'il. Ini orang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakir isim fa'il. Apa sih? Orangnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Masih di halaman yang sama, jemaah sekalian, di halaman 21 tadi.
Masih kelanjutannya. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La in, sesungguhnya jika engkau anjaitana, la in anjaitana, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami min hadhihi, dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Mirip kalimatnya. Yang atas tadi lain ataitana itu bicara masalah anak yang soleh, yang di bawahnya adalah lain anjaitana, itu kalimat saat kita dalam perjalanan, baik itu ada di udara, baik itu ada di darat, atau ada di lautan, saat di atas kendaraan, inilah kalimat yang bisa menyelamatkan kita daripada bahaya di jalanan, bahaya di pesawat, dan bahaya di lautan. La in anjaitana. Ini adanya di surat Yunus. Sebelum kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana banyak bahaya dalam perjalanan, bagaimana banyak bahaya di lautan, bagaimana banyak bahaya di atas kendaraan. Maka begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada bahaya-bahaya tersebut, atau agar kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya tersebut, ini dua-duanya. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Syakirin lagi-lagi adalah kalimat syukur menggunakan isim fa'il, pelaku yang bersyukur. Jadi kalau kita baca kalimat ini, Pak, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat kita baca ini kalimat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kitab yang kita baca ini akan kerja sendiri bagaimana cara menyelamatkan kita tanpa kita analisa. Karena ini firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dua kata syukur dalam kitab munajat. Ada lagi di halaman 27, barisan yang keempat dari atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Di situ ada kalimat an ashkuro. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku, an ashkuro, agar aku bisa bersyukur, nikmatika, akan nikmat engkau ya Rabb, allati an'amta, yang telah engkau berikan alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan agar aku bisa beramal soleh, tardahu, yang engkau ridhoi ya Rabb, wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, dalam hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Ini doanya siapa? Ini doanya Nabi Sulaiman, jamaah sekalian. Doanya kapan? Doanya Nabi Sulaiman pada saat Nabi Sulaiman lagi belusukan di pedalaman, ketemunya sama semut. Begitu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang belusukan di pedalaman, bertemu sama semut, maka semut tersebut memerintahkan kepada golongannya agar masuk ke dalam lubangnya. Didengar oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang pakar, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan burung-burung. Maka Nabi Sulaiman punya pasukan dari kalangan angkatan udara, punya pasukan dari kalangan angkatan darat, punya pasukan dari kalangan angkatan laut.
Angkatan lautnya siapa ya? Jin. Angkatan udaranya burung. Angkatan daratnya semut. Dan pada saat bertemu sama semut bisa mendengarkan bahasa semut. Oh, keren ini Nabi Sulaiman. Lalu menggunakan kalimat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku, ilhamkanlah kepadaku an ashkura, agar aku bisa bersyukur. Kalimatnya ashkur. An ashkur, aku bersyukur. Jadi saya bersyukur kepada Allah, yakni Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmataka, akan nikmatmu. Nikmat yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman sangat banyak dari Allah, sampai-sampai bisa mendengarkan suara semut, itu nikmat dari Allah. Jadi kalau ada orang yang bisa berbicara sama bahasa binatang, itu kenikmatan dari Allah, sama seperti yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Hebat ini. Sekarang ada nggak orang yang bisa memahami bahasa semut? Tapi kalau bahasa burung banyak tukang burung kan tuh ya, paham dia. Apalagi ibu-ibu Pak, paham bahasa burung. Ibu-ibu itu tahu kapan burung mau tidur, paham kapan burung mau bangun. Bahkan ibu-ibu bisa membangunkan burung yang sedang tidur. Jangan kemana-mana pikirannya. Berarti kalau kita kumpul di tempat ini, bapak-bapak sekalian, kita baca kalimat ini setiap malam meroboh di tempat ini, atau baca sendiri di rumah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa bersyukur menggunakan kalimat ini. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Masya Allah, sudah nggak bisa dihitung Pak. Sudah nggak bisa dihitung. Makanya kalau kita tidak bisa bersyukur atau lalai daripada kenikmatan Allah, ini doanya nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Bahkan tidak hanya bersyukur atas nikmat kita Pak. Karena kenikmatan itu bukan hanya kepada kita, yang luar biasa adalah wa ala walidayya, dan juga terhadap kedua orang tuaku ya Rabb. Jadi begitu kita baca kalimat ini, bukan hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita juga mohon bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Ya barangkali selama ini doanya kan bersyukur buat pribadi ya, tapi pernah nggak kita doa bersyukur juga atas nikmat kedua orang tua kita? Kita libatkan kedua orang tua kita dalam doa, agar apa? Agar juga kedua orang tua kita bersyukur atas nikmat dari Allah. Tuh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Luar biasa jemaah sekalian. Jarang orang baca ini. Saya mau tanya, di doa-doa habis sholat, di doa-doa kumpul, adakah para ustadz baca doa ini? Tapi hanya di majelis kita Pak. Wa an a'mala sholihan tardo. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan amal soleh yang Allah ridhoi. Dari kalimat ini, itu huruf wawu. Berarti permintaan agar kita bersyukur buat nikmat Allah, lalu menggunakan bersyukur atas nikmat buat kedua orang tua. Juga diantara nikmat tersebut adalah bisa beramal soleh. Jadi kita bisa duduk di sini Pak, ini kenikmatan dari Allah. Jarang yang bisa begini. So, berapa warga di sini? Tapi berapa orang yang bisa menikmati ini? Masya Allah. Tempat yang terbuka, AC-nya luar biasa, angin sepoi-sepoi ini. AC angin sepoi-sepoi. Cuman kalau nggak senang sama kebaikan kan ada aja orang yang ngomong, oh ceramah lama amat ya. Ada juga sih yang begitu. Tapi di sini mah nggak ada, insya Allah.
Bahkan wa adkhilni, ya Rabb, golongkanlah aku, masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu. Kemana? Fi ibadika sholihin, pada hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita mohon pada Allah agar kita ini selalu bersama orang-orang soleh. Wih. Jadi sudah berapa kalimat syukur di situ, Pak? Sudah 3. Satu lagi ada di halaman 29, kalimat dari atas itu, barisan yang keempat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur, nikmataka, akan nikmatmu ya Rabb, allati an'amta, yang engkau telah berikan alayya, atasku, wa ala walidayya, dan juga nikmat atas kedua orang tuaku, wa an a'mal sholihan tardoh, dan aku bisa berbuat baik yang engkau ridhoi, wa aslih li, dan perbaikilah untukku, fi dzurriyyati, dalam keturunanku, ini sesungguhnya aku tubtu ilaika, bertaubat ilaika kepadamu, wa ini, dan sesungguhnya aku minal muslimina, termasuk orang-orang Islam. Wah, ini doanya jujur Pak, pernah nggak Pak mendengarkan doa yang ini lagi? Al-Quran padahal ini doanya siapa? Ini adalah doanya orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Ini seharusnya doa diucapkan oleh orang yang umurnya dari 40 tahun sampai ke atas. Dan umur itulah yang menentukan bagaimana orang tersebut akan ke depan. Maka matangnya orang itu pada umur 40 tahun. Baginda Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Maka ini doanya. Dan kalimatnya lagi-lagi ada an ashkuro, aku bisa bersyukur. Jadi di umur 40 tahun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur atas nikmat dari Allah. Mirip nggak Pak sama kalimat yang tadi, yang ketiga? Mirip, tapi ada sisi perbedaannya. Di mana dia? Pada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setelah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur an ashkura, atas nikmat Allah, juga atas nikmat buat kedua orang tua kita. Lalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbuat baik yang Allah ridhoi. Lalu kita mohon tuh wa aslih li, kita mohon pada Allah wa aslih, perbaiki ya Rabb, perbaiki li, untukku, fi dzurriyyati, dan untuk keturunanku. Pada umur 40 tahun dan seterusnya otomatis kita sudah punya keturunan. Itu bagi yang sudah nikah. Umur berapa sekarang Om? 25 ya? Ya, semoga tahun ini bisa ketemu jodoh lah gitu. Nah, rata-rata kita ini kan artinya umur 40 tahun ke atas dan kita sudah punya keturunan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat an ashkur, bersyukur, sudah dapat umur 40 tahun, dapat nikmat yang banyak pada umur 40 tahun, dapat istri sebelum umur 40 tahun, dapat anak sebelum umur 40 tahun. Lalu di umur 40 tahun kita sudah punya anak, agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Wa aslih li fi dzurriyyati, bukan hanya anak kandung kiai. Dzurriyyah mah tanpa batas, bisa cucu, bisa cicit, bisa 7 keturunan. Dzurriyyah namanya. Saya ketemu orang
dia nakal, suka maksiat. Dia taubatnya luar biasa, lalu dia kepingin agar anaknya tidak seperti dia. Bagaimana caranya? Saya unjukin doa ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Setelah kita mohon pada Allah agar Allah memperbaiki kita dan keturunan kita, kita yang banyak dosa ini lanjutkan. Ini tubutu. Aku taubat ilaika kepadamu ya Rabb. Jadi jangan-jangan anak keturunan kita berbuat maksiat dosa akibat dosa kita selama ini. Akibat maksiat kita selama ini. Maka kita baca doa ini, kita minta agar diperbaiki kita punya keturunan, dan kita mohon ampun kepada Allah. Ini tubtu ilaika. Bahkan wa ini minal muslimin. Ada 4 Pak kalimat syukur dalam kitab munajat ini yang sudah jelas mana arahnya barusan. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan manfaat apa yang kita baca setiap malam Rabu ini. Allah Subhanahu wa taala akan melekatkan ke dalam hati kita, melekatkan ke dalam diri kita, dan akan ada manfaatnya buat kita, kedua orang tua kita, keturunan kita, dan orang-orang di sekitar kita.